Yo, hi guys, balik lagi sama gue Andre dan welcome to hielectronic.id. Jadi gimana openingnya guys? Udah kayak serem banget gak sih? Kayak di film-film horor gitu. Jadi hari ini tuh setnya beda banget dengan set-set yang sebelumnya gitu. Karena hari ini tuh kayak momennya Halloween gitu ya. Jadi kita set konsepnya tuh Halloween juga gitu. Tapi walaupun konsepnya Halloween, terus juga setnya berbeda kayak biasanya, tapi ada satu yang sama, yaitu kita menghadirkan review seputar barang elektronik. Tapi buat kalian yang penasaran kira-kira konten kali ini pengen nge-review apa sih? Nah, udah gue kasih lihat nih ke kalian nih ya, di samping gue ini ada Smart TV. Jadi kita akan review Smart TV. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, kita masuk intro terlebih dahulu. Jarang-jarang nih gue nge-review Smart TV dari Sony ya kan. Jadi di sebelah gue ini sekarang ada TV Sony Bravia X80J. Smart TV ini tuh sekarang akan gue review. Dan yang gue seneng banget ini ukuran layarnya ini 50 inch gitu. Sekarang bisa kalian lihat lah, ya lumayan besar sih ukuran layarnya. Kalau kalian tanya soal harga, ya gue spill aja ya harga Sony yang tipe X80J ini kurang lebih sekitar Rp9.999.000 per video ini dibuat ya. Mungkin kalian bisa menemukan harga yang lebih murah tapi di toko-toko lain gitu loh. Mari kita mulai dari segi layarnya ya. Untuk Smart TV Sony ini tuh punya ukuran dimensi panjang 112 cm. Kemudian untuk tingginya yaitu 65 cm dan ketebalan dimensinya yaitu 7 cm. TV yang ini tuh menggunakan panel LCD gitu. Kaget gak sih? TV Sony dengan harga segitu udah pakai panel LCD. Dan untuk lampu belakangnya tentunya udah menggunakan LED gitu loh. Sony mengklaim TV ini punya bezel yang sangat tipis. Tapi kalau dilihat secara langsung, menurut gue ya memang tipis sih. Tapi ya nggak tipis-tipis banget gitu loh. Terus juga kita lihat di bagian belakangnya ya. Nih, di bagian belakangnya itu terdapat port yang disediain oleh TV Sony ini. Antara lain itu port antena, RCA, 4 port HDMI, kemudian apa ya? Satu lagi. Oh ya, audio optikal, Ethernet, digital audio out, bukan output ya, out. Dan yang terakhir itu 2 port USB. Kalau dilihat secara keseluruhan desainnya nih, gua bener-bener lumayan suka banget sih sama TV ini gitu loh. Ditambah dengan standnya yang punya warna silver gitu, gagah gitu dengan bahan yang terbuat dari metal kayak gini, membuat Smart TV Sony ini semakin terlihat kokoh dan tentunya keren gitu loh. Buat yang nggak pengen majang TV ini pakai stand kayak gini nih, di bagian belakang TV itu udah disediain yang namanya lubang untuk pemasangan bracketnya. Jadi ya kalian enak gitu loh, punya 2 pilihan. Terus juga mereka menyediakan ukuran bracket dengan ukuran pesanya itu 20 x 20 cm. Terus juga pada bagian remote-nya nih gue langsung pegang aja ya guys. Jadi pada bagian remote ini kebanyakan TV Sony itu masih menggunakan yang tipe standar gitu, seperti ya kayak gini gitu. Tapi tombol-tombolnya belum sesimpel TV yang lainnya, sayang banget ya. Tapi meski begitu, nih remote ini juga ada tombol pintasnya yang tentunya bisa kalian pakai buat contohnya langsung ke menu YouTube. Terus juga di sini mungkin ada Prime Video ya, dan tentunya ada Netflix. Terus juga untuk menghasilkan gambar yang pastinya lebih baik gitu ya, katanya Sony X80J ini, TV ini nih menggunakan teknologi yang namanya Triluminos Pro serta 4K HDR prosesor XQ untuk menghasilkan yang namanya 1 miliar warna yang lebih hidup. Bayangin ya, 1 miliar warna yang lebih hidup di TV ini. Gila banget sih. Dengan harga segitu, ukuran layar segini, cukup gokil sih. Gue seneng banget. Bukan hanya dari segi warnanya aja nih, tapi kontras yang dihasilkan juga lebih mendalam gitu loh. Keren-keren, gue salut banget sama yang namanya Sony. Biar sensasi menonton kalian itu serasa kayak di bioskop ya, nggak kayak di layar tancap gitu. TV ini juga udah support yang namanya Dolby Vision.
gue sebenarnya agak bingung sih dengan bagian dalam TV ini gitu. Kalau biasanya TV lain itu menggunakan salah satu OS, maka yang namanya interface-nya juga kurang lebih sesuai dengan OS yang digunakan gitu kan. Tapi kalau TV yang satu ini nih, Sony ini agak menarik nih. Karena katanya Smart TV Sony ini disebut juga dengan Google TV. Tapi OS yang digunakan itu adalah Android TV. Mungkin beberapa orang ada yang bingung nih, termasuk saya juga bingung dong. Jadi guys, untuk TV ini hanya OS-nya aja yang Android TV. Tapi secara UI-nya nih, yang digunakan adalah Google TV. Jadi dengan Google TV, kalian aman mendapatkan lebih banyak rekomendasi tontonan kesukaan kalian gitu loh. Langsung aja kita coba lihat kualitas gambar yang dihasilkan oleh Smart TV Sony ini. Oke guys, dari gambar yang dihasilkan cukup bagus. Tayangan 4K pun dapat dilibas ditampilkan dengan baik gitu loh. Warnanya terasa lebih natural aja gitu. Sejauh ini tayangan di YouTube, gue udah cukup puas lah. Kalau tadi tontonan yang cerah-cerah nih, terasa banget gitu loh, warnanya lebih nyata gitu. Sekarang kita coba yuk, kita lihat nih videonya yang lebih gelap tuh kayak apa sih? Mungkin kayak film horor gitu kali ya, yang sesuai gitu sama konsep kita kali ini gitu. Oke, video-video yang punya gambar gelap pun juga dapat ditampilkan dengan sangat baik. Warna hitam yang dihasilkan benar-benar gelap gitu ya. Bahkan mungkin kalau ada film palaknya kayak asli di sini gitu kali ya. Terus juga gambarnya tersedia cukup banyak ya, antara lain ada mode nyata, standar, bioskop, game, grafik, foto, custom, Dolby Vision Bright, dan yang terakhir yaitu Dolby Vision Dark. Mode gambar ini bisa kalian atur dan sesuaikan dengan selera kalian. Lanjut kita lihat dari segi suaranya. Kalau tadi kan dari segi gambarnya nih, gua nggak ada keluhan sama sekali dengan suaranya. Meski di setel dengan volume yang cukup tinggi gitu juga nggak terlalu berubah banyak ya. Bassnya juga cukup berasa banget gitu loh, nggak kentang kan. Overall sih, maksud gue overall gue suka sih. Apalagi untuk mendapatkan suara sebagus ini. TV ini juga support dengan Dolby Atmos dan juga X-Balance speaker. Tadi kalian udah lihat dari segi kualitas gambar dan juga suaranya. Sekarang kita bahas dikit fitur-fitur yang disediakan sama TV Sony ini. Yang pertama yaitu karena namanya Smart TV, pastinya minimal bisa mengontrol TV dengan suara aja gitu ya kan. Pengoperasiannya sederhana seperti buka YouTube, terus juga setel film-film tertentu, tinggal perintah aja gitu sesuka kalian gitu dengan suara. Oke Google, buka YouTube. Lanjut, ada lagi fitur Chromecast. Karena zaman sekarang sepertinya lebih banyak orang yang menggunakan TV gitu ya untuk menggantikan proyektor atau proyektor lah. Maka dari itu Sony juga menyediakan fitur Chromecast-nya nih untuk menampilkan apa yang ada di handphone atau di laptop ke layar TV kalian gitu loh. Oh ya guys, TV ini kompatibel juga untuk Android dan juga Apple AirPlay serta Apple HomeKit ya guys. Jadi lengkap banget gitu loh. Untuk main game pakai TV Sony X80J bisa juga. Apalagi sudah disediakan juga auto genre picture mode-nya. Main game juga TV ini itu cukup oke lah. Pergerakan gambarnya nggak berasa patah-patah gitu loh. Tampilan grafik dari gamenya juga masih oke gitu, nggak kurang gitu ya kan. Sejauh ini sih gue cukup puas nge-game pakai TV ini. Kesimpulannya ya mungkin itu aja kali ya pendapat gue tentang Sony X80J. Secara keseluruhan gue suka banget nih dengan TV ini. Layarnya dapat menampilkan gambar dengan baik, audionya juga cukup menggelegar banget. Fitur-fitur yang tersedia juga sangat mendukung untuk penggunaan kita sehari-hari. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Hai Elektronik. See you in the next video and Rawr.